Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Motovlog Sumatera Barat. Ya, motovlog yang menyajikan konten-konten informasi seputaran Sumatera Barat. Hai, hari ini kita kembali lagi touring solo riding ya kata orang. Saat ini kita mau solo riding ke daerah Bukit Tinggi ya. Nah, saat ini kita berada di kawasan panorama Lembah Anai namanya. Kawasan ini adalah sebuah kawasan hutan lindung BKSDA Sumatera Barat, di mana semua hutan-hutan di sini dilarang dieksplorasi dan dijarah gitu. Nah, di pagi ini sangat cerah sekali ya. Bisa kalian lihat udaranya sangat bersih dan ya, langitnya sangat biru. Nah, di depan itu adalah Gunung Talamau ya. Tandike ya. Mungkin dari sini view-nya sudah tidak bagus lagi dibanding kalau kita melihat dari si cincin tadi. Nah, oke. Kita masuki kawasan Lembah Anai ya. Nah, sebuah kawasan yang menjadi daya tarik rute perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi. Nah, ini kita memasuki kawasan cagar alam Lembah Anai, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Nah, bisa dilihat dari kejauhan air mancur, air terjun ya, air mancur. Nah, kalau kalian mau ke Padang jangan lupa harus singgah, wajib nih sampai ke sini. Belum afdol rasanya kalau ke Padang kalau nggak berhenti ke sini. Nah, mungkin saya sedikit ya ngambil gambarnya ya, karena ya harus waspada juga di jalan. Lengah sedikit lihat-lihat pemandangan, bam. Nah, itu kawasan air terjun itu sangat-sangat rawan sekali terhadap kecelakaan, karena konturnya juga turun dan juga tikungannya tidak kelihatan orang kiri kanannya gitu. Oke, kita tinggalkan kawasan air terjun Lembah Anai. Kita terus berjalan mendekati kota Padang Panjang ya. Nah, seperti inilah kalau kita di jalanan gitu. Terkadang lawan di depan itu sedikit entah kenapa buru-buru atau gimana. Nah, memaksa kita harus turun jalan, harus turun dari jalan gitu. Nah, itu kalian harus siap waspada gitu. Nah, ini adalah kawasan pemandian wisata keluarga gitu. Nah, ini memang lagi sepi ya, karena saat ini pagi, masih pagi dan juga belum buka. Dan lagian siapa juga yang mau mandi di pagi-pagi ini kayak gini. Udah dingin kan. Nah, ini dia. Pemandian ini diswadayai oleh masyarakat sendiri ya. Tidak ada bantuan dari pemerintahan. Nah, jadi harga yang dipatok yaitu harga parkiran aja. Kalau nggak salah saya
motor 5.000, mobil 15.000. Nah, bisa dilihat kanan kiri kita ini memang hutan lindung. Kanan kiri hutan lindung seperti ini. Dan kalau kalian mau tahu bagaimana sejarah Lembah Anai, kalian bisa lihat link di atas. Karena kita sudah pernah mengeksplor cerita di balik indahnya Lembah Anai ini. Silau. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya di kawasan Lembah Anai ini, yakninya tanjakan Silayeng. Kalau kalian pernah mendengar Sitinjalawi arah ke Solok ya, nah ini kalau bukit tinggi namanya tanjakan Silayeng. Nah, ini dia. Tanjakan ini sangat lumayan tinggi. Namun tidak sebahaya Sitinjalawi, karena di Sitinjalawi itu sudah tikungan juga tanjakan, dan tikungannya itu 45 derajat. Nah, di Lembah Anai sendiri ada warung-warung ya seperti ini yang menyediakan mie instan atau sekedar kopi atau teh yang bisa kalian pesan dan bisa untuk istirahat sejenak dari kelelahan di perjalanan. Dan pastikan kalian tahu ya harganya segitu. Takutnya ada perubahan harga. Pastikan itu ditanya dulu harganya berapa gitu. Nanti kalian udah kena aja gitu segitu. Karena ini juga kawasannya terpencil ya. Terkadang harganya beda dengan harga yang di tempat lain gitu. Nah, ini adalah jembatan merah, jembatan yang dahulunya kereta api yang dulunya membawa baro atau batu bara dari Sawalunto ke Kota Padang. Nah, dari depan itu adalah perbatasan tanah datar tadi memasuki Kota Padang Panjang. Memang sebuah perbatasan yang berbeda ya, yang ada di Sumatera Barat. Mungkin ini salah satunya yang paling mega perbatasan yang ada di Sumatera Barat. Nah, buat kalian yang mau touring ke Sumatera Barat, ya kalau hendak melalui jalur ini, harap hati-hati karena di keadaan jalan sekarang udah bergelombang ya, di sini nggak mulus lagi. Waspada aja lubang-lubang kecil atau kerikil-kerikil lepas yang bisa membahayakan kalian berjalan di jalanan. Nah, untuk kalian yang mau melalui jalur Padang Pariaman ya, tadi saya udah melewati off the record. Itu kondisi jalan sudah lumayan
mengkhawatirkan ya untuk sekelas motor, karena jalannya sudah mulai bergelombang dan lubangnya itu sudah mulai agak besar gitu. Jadi kalau memang masuk lubang akan sedikit terasa gitu. Nah, bisa dilihat di sini juga tonase truk atau fuso ya sudah juga lumayan besar, lumayan berat. Nah, ini adalah tikungan terakhir Silayang Karyang. Nah, ini adalah tikungan terakhir. Setelah ini kita langsung menemui atau temui kota Padang Panjang. Nah, jadi kalian yang hendak ke Padang, apabila melewati jalur Lembah Hanai dan Padang Pariaman, saya anjurkan sangat hati-hati sekali, karena itu sekarang jalurnya udah banyak yang bergelombang dan rusak dan berlobang. Salah-salah kalian kencang terus prosok ke lubang, bisa terjadi kayak yang tidak diinginkan. Nah, oke lah. Kita sudah melewati dari tadi, kita sudah melewati semua jalur ya dari Lembah Hanai. Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian dari saya, dari kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Motovlog Sumatera Barat pamit. See you.